Pendidikan dan pengembangan pembelajaran sains bagi anak usia dini sangatlah penting. Pendidikan sains hendaklah bersifat segera dan wajib diberikan pada setiap anak usia dini. Selama ini, anak usia dini keliru karena telah membandingkan sains sebagai sesuatu pembelajaran yang sulit dan membosankan. Kekeliruan anak usia dini itu harusnya dihentikan dan dicarikan solusinya. Para pengajar dan pendidik sains harus meningkatkan kemampuan dalam memperkenalkan sains pada anak-anak, baik dalam melihat dan mengungkapkan isi sains, dalam mengkaji dan mengungkapkan proses sains, sehingga dapat mengantar anak pada pemahaman yang benar tentang sains dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup program pembelajaran sains untuk AUD secara umum yang menjadi wilayah garapan pembelajaran sains meliputi dua dimensi besar. Yang pertama, dilihat dari isi bahan kajian. Yang kedua, dilihat dari bidang pengembangan atau kemampuan yang akan dicapai. Abrus Kato dalam Nugraha mengemukakan bahwa ruang lingkup sains dilihat dari isi bahan kajian, meliputi materi dan disiplin yang terkait dengan bumi dan jagat raya, ilmu-ilmu hayati, serta bidang kajian fisik dan kimia. Pembelajaran anak usia dini biasanya meliputi yang pertama, pengetahuan tentang binatang, matahari, dan planet. Yang kedua, kajian tentang tanah, batuan, dan pegunungan. Yang ketiga, kajian tentang cuaca dan musim. Terakhir, studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan lingkungannya. Ada juga tentang model program pengembangan pembelajaran sains untuk AUD. Pertama yang saya akan jelaskan tentang pengertian dari model program pembelajaran sains untuk anak usia dini, yaitu suatu pola pembelajaran yang dapat menerangkan proses, menyebutkan, dan menghasilkan belajar tertentu. Berikut beberapa model pengembangan program pembelajaran atau kurikulum yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan program pembelajaran sains pada anak usia dini. Model-model pembelajaran tersebut berdasarkan: pertama, model interaksi sosial. Kedua, model pemrosesan informasi. Ketiga, model modifikasi tingkah laku. Dan yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Contohnya dari yang di atas adalah debat dan diskusi. Menurut Taylor, dalam Samatoa menyatakan bahwa setiap model memiliki fase-fase dengan istilah yang berbeda, tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu A. Menggali gagasan siswa. Contohnya yaitu membantu mengembangkan ide tanpa hambatan dan memahami sesuatu lebih baik. B. Mengadakan klarifikasi dan perluasan terhadap gagasan tersebut. C. Merefleksikan secara eksplisit. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan utama dalam pengembangan kurikulum sains pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Pendekatan yang bersifat situasional. Pendekatan yang bersifat situasional adalah pembahasan tentang sains akan diulas secara lebih mendalam. Apabila dalam pembelajaran muncul fenomena yang terkait tentang tuntutan pembahasan konsep dan pengalaman sains pada sasaran belajar. Haren dan Jelly dalam Nugraha menyebutkan bahwa pendekatan tersebut sebagai pendekatan yang bersifat sensitif, yang berarti sensitive approach. 2. Pendekatan yang bersifat terpisah atau tersendiri. Pendekatan yang terpisah atau tersendiri diartikan sebagai program pengembangan pembelajaran sains dikemas secara khusus dan tersendiri. Pembelajaran sains diberikan waktu tersendiri sebagaimana bidang pengembangan lainnya dalam pendidikan anak usia dini. Ketiga, pendekatan yang bersifat merger atau terintegrasi dengan disiplin lain atau bidang pengembangan lain. Dalam pendekatan ini,
Program sains dikembangkan dengan cara digabungkan secara formal dan sistematis dengan bidang pengembangan atau disiplin ilmu lainnya, sehingga dalam program pengembangan pembelajaran sains merupakan bagian dari suatu program kurikulum yang lebih luas dan terpadu sifatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan dan strategi pembelajaran sains anak usia dini. Pendekatan dan strategi pembelajaran sains anak usia dini secara umum terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru, teacher centered, dan pendekatan yang berorientasi pada anak atau siswa, student centered. Saya jelaskan terlebih dahulu pendekatan yang berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Contoh, jigsaw, galeri, walk, dan debat. Adapun pendekatan yang berorientasi pada anak, yaitu pendekatan yang menempatkan sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Prinsip ya berorientasi pada kebutuhan yang memperhatikan tersebut, yaitu berorientasi pada kebutuhan dan terlibat ada satu kebutuhan berapaan ada gereja apa gereja itu kebutuhan visi tidak terpilih dan gereja apa tidak dikokopi bagi agar dia tahu. Dua, perbaiki ya belajar perbaiki berubah pilih kita naik belajar kita pembelajaran baik itu naik memberikan pendidikan pada usia dini harus dikakuasakan situasi tapi jika ada tidak beragam bocah naik ikuti belajar masalah berbagai belajar yaitu pada berbagai ada nilai cara motor agar harus berbagi penelitian berubah bahwa berbagi pembuktian ada berbeda negara bebas istilah mempercepat bukan motor ini niat belajar pembelajar belajar pelopet dan bagi
dalam lihat pembati taufan nilai terkaki dia opsi jatah lingkungan sekitarnya berdasar berbagai pakar yaitu ada kecepatan untuk beritahu aplikasi dia lara dapat itu dapat korban GIPG berlepas jasa ketika harga dilapor baik ya pelajar yaitu kenapa pelajar bersosialisasi negara Eropa ini membuka untuk terkaki dia itu rakyat terkaki terkikut di kejaran kepada negara terimpor menteri dan prioritas berikutnya itu ini atau selanjutnya yaitu D. Aspek perkembangan bahasa. Pada saat bermain sambil belajar sains, anak dilatih menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan menyatakan ide atau pemikiran. E. Aspek perkembangan moral. Setiap permainan mempunyai aturan-aturan akan dikenalkan oleh teman bermain sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sampai anak memahami aturan bermain. Oleh karena itu, bermain akan melatih anak menyadari adanya aturan dan pentingnya mematuhi aturan. Hal ini merupakan tahap awal dari perkembangan moral. D. Pengembangan keterampilan proses sains untuk anak usia dini. Anita Chandra Dewi dalam skripsi Nopita Hadsari yang berjudul Peningkatan Keterampilan Mengkomunikasikan Sains Melalui Media Grafis pada anak kelompok B TK Balerante, Sleman, Yogyakarta menyatakan bahwa aspek-aspek keterampilan proses meliputi yang ke-1, observasi, mencakup keterampilan melibatkan semua alat indera untuk menyatakan sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau objek. Yang kedua, menafsirkan hasil pengamatan, melibatkan keterampilan mencari hubungan antara pengamatan dengan pernyataan ciri-ciri atau sifat suatu benda atau peristiwa yang mudah diberi oleh orang lain. Yang ketiga, mengelompokkan memerlukan keterampilan observasi. Dan yang keempat, berkomunikasi mencatat hasil pengamatan yang relevan dengan hasil penyelidikan. Yang kelima, mengajukan pertanyaan, memberikan kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahui. Dan yang keenam, menyimpulkan atau inferensi merupakan keterampilan memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu data yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman awal.